Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Matius Rimbe dari mahasiswa PT IKB 2017. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Sakbanmiru, MPD. Tanpa buang-buang waktu, silahkan tonton video berikut ini. Oke, baik adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu di mata kuliah Organisasi Komputer dan Arsitektur Komputer PT IKB 2017. Ya, sudah betul ya? Oke, betul ya. Sebelum kita mulai uh, pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk dalam materi perkuliahan ya, ada baiknya kita akan melakukan seperti biasa, kita mengadakan kontrak kuliah terlebih dahulu. Oke. Adapun kontrak kuliah kita pada mata kuliah Orkom dan Arsikom ya, Organisasi Komputer dan Arsitektur Komputer. Yang pertama mengenai partisipasi dan kehadiran, saya berikan bobot 10%. Jadi ini adalah wajib untuk kita turuti ya. Ini sebagai syarat untuk penilaian di bawahnya. Itu 10%. Kemudian tugas mandiri 15%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Jadi ini adalah bentuk penilaian dari saya. Ini yang akan menjadi panduan pada mata kuliah ini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan pertama ya, yaitu tentang pengantar organisasi dan struktur utama dari sebuah komputer. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini ada 3 ya yang harus kita pahami setelah menjalani perkuliahan pertama ini. Yang pertama, kita memahami konsep tentang komputer. Kemudian yang kedua, adik-adik akan memahami tentang apa itu organisasi komputer. Dan yang ketiga adalah memahami struktur dan fungsi utama dari komputer itu sendiri. Ya, jadi itu 3 ya. Dengan demikian materi yang akan kita pelajari yaitu apa itu komputer ya, pengertian komputer, kemudian organisasi dan arsitektur komputer ya. Kemudian yang ketiga adalah struktur utama dan fungsi utama dari sebuah komputer. Nah, yang pertama tentang pengertian atau konsep dari komputer. Di sini ada yang tahu apa itu komputer ya? Ada? Ya, komputer yang kita pakai sehari-hari itu. Ya, ada. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, komputer ini adalah sebuah mesin hitung elektronik yang cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi dan menghasilkan informasi yang dihasilkan setelah diolah. Ya. Jadi intinya komputer itu dia adalah mesin hitung yang sangat cepat ya, elektronik yang menerima masukan digital. Masukan yang
masuk itu diolah, kemudian menghasilkan suatu keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Jadi itu intinya ya. Jadi komputer itu adalah mesin hitung yang terdiri dari masukan, kemudian proses atau diolah, dan keluaran dari proses pengolahan dari data dari sebuah komputer. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, komputer itu kita bagi dalam 5 bagian utama dan memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Unit-unit tersebut itu masukan, kemudian ada memori, kemudian ada aritmatika dan logika, ya, aritmatika dan logika, kemudian ada keluaran dan kontrol ya, seperti bagan di slide ya, bagan di slide. Nah, unit masukan ini dia menerima informasi yang dikodekan dari operator atau manusia ya. Dia lewat alat-alat elektromekanik seperti keyboard ya, alat-alat input seperti keyboard, kemudian mouse ya, alat-alat input. Kemudian informasi yang diterima tersebut ya, informasi ini dapat berupa video atau musik, dokumen ya. Itu informasi yang diterima itu disimpan dalam memori ya. Jadi informasi yang masuk itu disimpan terlebih dahulu di memori. Ya, itu gunanya memori untuk menyimpan data untuk dipergunakan kelak atau langsung diolah ya, atau langsung diolah oleh rangkaian aritmetika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan oleh user. Nah, langkah-langkah pengolahan itu ditentukan program yang disimpan dalam memori. Akhirnya, hasil-hasil dari proses yang dilakukan oleh aritmetika dan logika itu dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran. Nah, seluruh bagian ini dikoordinasi oleh dikoordinasikan oleh unit kontrol. Ya, jadi semua proses itu dikontrol oleh bagian kontrol dari sebuah sistem komputer. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu organisasi komputer. Apa itu organisasi komputer ya? Organisasi komputer ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan arsitekturalnya. Jadi, organisasi komputer ini lebih ke aspek organisasional ya, seperti teknologi hardware apa yang digunakan, perangkat antarmuka apa yang dipakai, ya, kemudian teknologi memorinya bagaimana, kemudian sistem memorinya, dan sinyal-sinyal kontrolnya bagaimana. Ya, ini adalah organisasi komputer. Nah, ada yang lain yaitu arsitektur komputer. Nah, ini berbeda dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu dia lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer ya. Contohnya itu bagaimana set instruksi, aritmetika yang digunakan, kemudian teknik pengalamatan yang digunakan, dan bagaimana mekanisme input-output dari suatu sistem komputer. Ya. Jadi organisasi komputer dan arsitektur komputer ini sangat berbeda ya. Sebagai contoh dari arsitektur komputer, apakah suatu komputer itu perlu memiliki instruksi pengalamatan,
uh, instruksi pengalamatan secara langsung ataukah melalui mekanisme CAGE atau kajian organisasionalnya. Nah, jadi saya ulang ya, perbedaan utama dari organisasi komputer dan arsitektur komputer. Kalau organisasi komputer, dia adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasionalnya, ya. Sebagai contoh, teknologi hardware-nya, perangkat antarmukanya, teknologi memorinya, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer lebih kepada komponen yang terkait dengan programmer atau pengguna, ya, seperti apakah dia memerlukan set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output-nya bagaimana. Jadi, itu perbedaan utamanya. Nah, ini ya arsitektur komputer. Kemudian, bagaimana itu struktur dan fungsi utama dari komputer. Komputer itu adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar ini dilakukan melalui perangkat yang namanya peripheral dan saluran komunikasi, ya. Jadi struktur komputer ini terbagi atas empat struktur utama. Yang pertama itu adalah CPU, kemudian yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah input-output, dan yang keempat adalah sistem bus. Oke. Control unit ini yang berfungsi sebagai pengontrol sistem operasi komputer dan proses pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor, ya, prosesor saja, ya. Jadi ini CPU ini biasa disebut sebagai prosesor. Jadi dia yang berfungsi mengontrol dan mengolah data yang masuk, ya, data yang diinputkan oleh pengguna komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah memori. Memori ini berfungsi sebagai penyimpanan data. Jadi data yang masuk itu tidak langsung diproses, ya, tapi disimpan terlebih dahulu di dalam memori utama komputer. Memori ini terdiri dari dua, ya, ada RAM dan ROM. Ya, akan saya jelaskan lebih lanjut mungkin pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah input atau output. Nah, input-output ini berfungsi untuk memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Jadi, dia berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan data yang masuk dan yang telah diolah, ya. Kemudian, yang keempat itu adalah sistem interconnection. Nah, apa fungsi dari sistem interconnection ini atau yang disebut sebagai sistem bus, ya? Fungsinya adalah dia menghubungkan ketiga sistem sebelumnya. Jadi, sistem bus ini dia akan menghubungkan antara CPU, memori, dan input-output sistemnya. Jadi itu, ya. Itu fungsi dari sistem bus. Nah, jika dilihat pada gambar ini, CPU itu terbagi atas beberapa bagian, ya. Dia terbagi atas 4, ya, dilihat dari gambarnya ada 4. Nah, komponen yang CPU ini adalah komponen yang paling menarik dan yang paling kompleks, ya. Dia yang paling menarik dan paling kompleks. Dia berfungsi sebagai
dapat dikatakan sebagai otak dari suatu komputer karena dia yang mengelola dan mengontrol kinerja dari komputer itu sendiri. Nah, jadi dia terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari 4. Yang pertama adalah control unit, ya. Control unit ini berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Jadi control unit ini dia yang mengontrol kinerja dari CPU maupun komputer kita secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Nah, ALU ini berfungsi sebagai fungsi-fungsi untuk mengolah data yang masuk, ya. Dia mengolah data. Kemudian yang ketiga, register. Ini berfungsi sebagai penyimpanan dari CPU, ya, penyimpanan internet dari CPU. Kemudian yang keempat adalah CPU interconnection. Nah, apa fungsinya? Sama seperti sistem bus, ya. Jadi CPU interconnection ini dia menghubungkan ketiga struktur dari CPU. Nah, jadi dia menghubungkan control unit, ALU, dan register. Nah, kemudian mengerti ya sampai sini? Oke, mengerti. Kita masuk pada fungsi utama dari suatu komputer. Fungsi dasar sistem komputer itu sangat sederhana, ya. Dapat kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah dia mengolah data. Kemudian dia berfungsi sebagai operasi penyimpanan data. Dan yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data dan fungsi operasi pengontrolan, ya, operasi kontrol. Nah, komputer ini sebuah komputer yang baik, ya, adik-adik, harusnya dapat memproses data. Nah, representasi data di sini bermacam-macam, akan tetapi nantinya data ini harus dengan mesin pemprosesnya. Jadi data ini harus diproses. Dalam pengolahan data komputer itu dia memerlukan yang namanya penyimpanan, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Disinilah fungsi penyimpanan data. Jadi dia menyimpan data yang akan diolah, ya, itu fungsi dari komputer. Nah, kemudian walaupun hasil komputer yang digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media untuk data prosesnya. Dalam interaksi dengan dunia luar sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka. Proses ini dilakukan oleh unit input-output dan perangkatnya disebut sebagai peripheral. Kemudian saat interaksi dengan pemindahan data yang jauh dari remote device, konsep komputer itu melakukan proses komunikasi data, yaitu menyimpan data, memindahkan data, dan mengolah data. Jadi itu proses dari komunikasi data dari suatu komputer. Ini operasi pengolahan data. Dapat dilihat pada gambar, jadi dia data ini akan diolah dalam pemrosesan dan dikontrol, ya. Ini dikontrol. Setelah data diolah, disimpan ke dalam penyimpanan. Atau bisa juga data ini diolah, dikontrol, kemudian disimpan, kemudian langsung dipindahkan, ya. Langsung dipindahkan atau dikeluarkan menggunakan alat keluaran. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah pemindahan data. Jadi
Proses pemindahan data itu melewati unit kontrol ya, yang mengontrol pemindahan datanya. Kemudian yang ketiga, operasi penyimpanan data. Jadi dia melewati dari penyimpanan, kemudian dikontrol sampai dipindahkan. Nah, dari penjelasan yang saya berikan, apakah ada pertanyaan atau sudah mengerti semua? Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya akan berikan tugas individu ya, dikerjakan di rumah. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan komputer. Tuliskan 5 komponen komputer. Jelaskan perbedaan organisasi dan struktur komputer ya, sudah saya jelaskan. Jelaskan struktur utama dari komputer. Tuliskan 4 fungsi dasar dari sistem komputer. Jadi itu 5 tugas ya, dikerjakan secara individu, dikumpul minggu depan. Jadi itu materi dari saya untuk mengakhiri perkuliahan kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi dari saya. Untuk materi minggu depan, silakan adik-adik pelajari mengenai sejarah dan perkembangan dari sebuah komputer ya, dari awal dan hingga akhirnya. Hingga saat ini ya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.